Kemarin gue bahas Elemen dan sekarang gue bahas salah satu band legendaris lainnya yang comeback setelah dan kembali lagi ada personil lamanya yang balik lagi ke band itu yaitu Jikustik. Sebetulnya pada waktu itu gue ingin membahas langsung dengan Jikustik, tetapi ternyata gue keasikan juga nih ngebahas Elemen yang mengeluarkan lagu Persimpangan ya. Karena memang itu lagu yang dinikmati banget. Kayak sekarang ini Jikustik pun dia ketinggalan untuk mengeluarkan single terbarunya yang judulnya adalah Tega. Kalau kalian dengar lagu ini, ya memang ini bukanlah lagu yang baru, tapi ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh salah satu artis yang menurut gue pribadi itu adalah artis terbaik Sumedang sampai saat ini. Okay? Artis terbaik atau penyanyi terbaik Sumedang sampai detik ini yang melambungkan nama Sumedang itu sampai ke luar negeri juga. Gitu. Ya, yaitu adalah Teh Ocha atau yang dikenal dengan Rosa. Ya. Dan memang lagu Tega ini lagu yang populer banget dan ini ciptaannya Ica sebetulnya. Ini ciptaannya Ica dan ketika gue melihat IG-nya Ica, ini gue bilang Tega itu kayak apa? Oh ternyata lagu ini gitu kan. For your information bahwa Ica atau yang namanya itu Haji Muhammad Firza Ferdinand Hakim. Haji Muhammad Mirza Ferdinand Hakim itu sebetulnya banyak banget menciptakan lagu-lagu yang terkenal di negeri ini. Tetapi banyak yang nggak ngeh bahwa itu lagu ciptaannya dia gitu kan ya. Uh, seperti yang ku minta misalkan. Lalu kemudian aku bukanlah untukmu. Lalu uh, hari yang cerah itu apa ya namanya? Malam pertama kalau nggak salah ya. Yang pernah dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Itu juga ciptaannya Ica. Dan lalu yang terakhir ini adalah Tega. Dan memang uh, banyak lagu ciptaannya Ica itu dinyanyikan oleh Rosa. Gue pikir sih karena kesamaan karakteristik suara ya. Ya, jadi artinya karakteristik suaranya mereka itu hampir sama. Dalam artian ketika mereka menyanyikan suatu nada, ketika mereka menghayati sebuah lagu itu hampir sama. Karena sebetulnya Ica ini orangnya itu adalah orang yang perasa juga sebetulnya. Dan ya artinya dia bisa menghayati, dia bisa mengilhami, dia bisa tahu bagaimana menyentuh hati orang-orang yang ingin ingin menikmati karyanya dari dalam melalui perasaannya gitu kan ya. Yang paling menonjol itu kan ketika diwawancari oleh Ferdi di All You Can Hear itu kan dia sampai menangis ketika mengingat dulu zaman di Gustik dan gue langsung komen di situ gue mengerti karena gue pun orang perasa gue bilang kan gitu ke Mas Ica itu dan jadi gue pun baru ngeh dan kalau dipikir-pikir yang gak heran juga banyak lagu-lagu Ica yang memang cocok oleh Rosa di antaranya lagu Tega ini dan ketika dinyanyikan oleh kembali oleh Jikustik ini ya gimana ya gue mau komentarinya karena image Rosa dari lagu ini dari Tega ini sangat nempel pasti di telinga kita. Bahkan kalau kalian yang sering nonton Suara Hati Istri di Indosiar, ini lagu ini pasti bakal diputar-putar salah satu lagu yang paling diputar tuh, gitu. Uh, jadi apa ya? Namun beruntungnya Jikustik ini memiliki talenta, memiliki pemusik yang luar biasa sebetulnya. Ya namanya juga band besar gitu kan. Ya. Gak heran kalau memang mereka bisa menciptakan suatu hal yang memperbaharui karya-karya yang lama. Jujur, ketika Ica kembali ke Jikustik, ini belum ada satupun lagu baru dari Jikustik, tapi gue pun memaklumi. Nah, yang namanya karya itu kita tidak bisa paksakan, yang namanya karya itu kita tidak bisa uh, mengatur atau seperti apa yang dalam diri kita atau dalam apalagi dalam pikiran kita, dalam otak kita ya. Yang namanya karya itu kan butuh waktu, butuh energi, butuh pikiran, butuh ketenangan dan lain-lain gitu. Maka menurut gua ya katakanlah mengaransemen ulang lagu-lagu lama itu atau mungkin lagu-lagu yang tidak dikeluarkan oleh Jikustik tapi dinyanyikan oleh Jikustik dalam hal ini Ica ya menurut gua hal yang bagus sebagai adaptasi bahwa ini kita belum melakukan karya baru tapi ini adaptasi dulu deh gue ini vokalis Jikustik sekarang seolah-olah seperti itu Ica-nya itu ya um, ya Ica itu kan karakternya itu memang jauh lebih tinggi dari Pongki. Gue mungkin sempat menyinggung hal ini dari video sebelumnya yang
Pandangi Langit Malam ini ya. Jujur karakteristik suaranya Ica itu salah satu yang paling gue sukai di negara ini sebetulnya. Jadi suaranya itu halus tapi menyentuh dan nadanya itu sangat tinggi. Nadanya itu tinggi lah gue bilang. Dan kalau misalkan kita membandingkan dengan Pongki gitu kan ya, membandingkan dalam artian bagaimana jika lagu ini dinyanyikan oleh Pongki dan juga Ica, pasti bakal berbeda. Tapi pasti banyak di antara kalian setuju bahwa duet antara Pongki dan Ica itu adalah salah satu duet terbaik di negara ini dalam hal bermusik ya. Bahkan bukan cuma kita yang berasumsi mereka berdua pun atau di dalam diri Jikustik dulu pun ternyata terungkap. Disebutnya Ica dan Pongki itu RI1 dan RI2 gitu kan ya. RI1 dan RI2 gak mungkin satu gerbong kan gitu. Jadi lucunya itu memang nggak cuma dari kita tapi dari dalam tubuh Jikustiknya sendiri gitu pada waktu itu. Ya, dan sekarang lagu-lagu yang dulu dinyanyikan oleh Pongki, dinyanyikan oleh Ica, tetapi Jikustik dalam vokalisnya bersama Ica pun mengaransemen lagu-lagu yang baru dalam artian gini bahwa ya oke dulu zamannya Pongki udah, zamannya Brian udah, sekarang personil yang tersisa apa yang bisa kita lakuin nih dengan vokalisnya itu gue sekarang itu kan itu Ica gitu. Dan bukan hal Ica sendiri mengakui bukan hal yang mudah ketika dia diberikan peran yang double yang dia basicnya memang sebagai seorang basis terkenalnya ya. Tetapi dia juga harus menjadi seorang vokalis dan memang itu pasti nggak mudah gitu. Namun Ica ya dia memberanikan diri demi Jikustik gitu. Band yang membesarkan namanya, band yang memang ada dalam hatinya. Kalau meskipun keadaannya tidak mendukung dia pada waktu itu. Dan sekarang dia coba menjalani bersama Jikustik kembali dengan memperkenalkan image baru. Ini loh Jikustik sebagai gua vokalisnya dan ini lagu-lagu kita dengan cara mengaransemen ulang, dengan cara menyegarkan lagu-lagu lama dengan cara ya kita lakukan apa yang kita bisa gitu kan. Seperti itu. Jikustik yang sekarang ini sebuah langkah yang mungkin bisa langkah bagus dan setiap band pasti memiliki langkah masing-masing bagaimana mempertahankan diri mereka dan mereka pasti tahu harus bagaimana cara mempertahankan karya mereka. Itu yang diberikan oleh Jikustik, pesan yang tidak tersirat bahkan tidak tersurat sekalipun dari dalam diri mereka gitu ya. Ya harapan kita tetap Jikustik itu tetap mewarnai biantika musik Indonesia karena ini sekarang ini justru generasi-generasi saat ini belum ada yang bisa menandingi bagaimana kedikdayaan musik pada 2000-an awal ya yang begitu ya gitu ya. Banyak banget band-band yang luar biasa bermunculan. Sekarang ya kita mungkin bisa melihat hal itu. Sekarang bertebaran penyanyi-penyanyi solo. Bahkan pernah gue singgung sebelumnya, ini banyak band yang mengeluarkan featuring itu karena memang sekarang itu sedang ya dalam fase penyanyi solonya yang menonjol. Makanya banyak band-band yang berfeaturing. Begitu. Dan kalau gue boleh bisa subjektif menyebut bahwa yang pertama kali itu adalah Dewa 19 yang mengeluarkan band dengan cara yang featuring ya gitu. Dan Jikustik ini sangat-sangat mempertahankan bagaimana image mereka sebagai seorang band. Dan kalau untuk band-band lama rata-rata mereka itu kan sudah punya basis. Rata-rata mereka itu kan sudah punya basis pendukungnya, basis penggemarnya, dan mereka tinggal mengikuti aja, tinggal membuat lagu apa yang mereka inginkan, orang-orang udah pada mengikuti. Gitu. Nah inilah yang coba dikeluarkan kembali oleh Jikustik setelah sempat padam, hampir selama bersama Brian sempat naik daun ketika masih ada Ica dan ketika Ica tidak ada tenggelamlah sudah Jikustik itu. Dan ketika ada Ica naik lagi. Seperti yang gue prediksi bahwa memang Ica itu salah satu yang yang bisa memberikan yang bisa menyelamatkan Jikustik, yang bisa
memberikan harapan bagi Jigustik itu sendiri. Oke. Segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.